Sudah saatnya Rindu menerima lamaran Hafiz dan mereka juga akan menikah sepakat setelah Fauzan menandatangani surat perceraian dengan Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya akan baik untuk hubungannya Hafiz dan Rindu. Karena nyatanya Rindu sekarang sudah mulai salting sama Hafiz. Kemudian hubungan mereka berdua juga sudah semakin dekat. Dan tidak bisa dipungkiri kalau mereka berdua sekarang sama-sama sangat amat perhatian satu sama lain. Rindu mengkhawatirkan Hafiz, sedangkan Hafiz pun juga seperti itu. Dia kalau belum mendapatkan kabar dari Rindu, dia pasti tidak tenang dan dia tuh nggak mau kalau terjadi apa-apa pada Rindu. Begitupun dengan Rindu, di saat dia menghubungi Hafiz, kemudian terdengar kalau Hafiz berada di rumah sakit, dia langsung khawatir dan langsung mempertanyakan ada apa dengan Hafiz, kenapa Hafiz tiba-tiba di rumah sakit segala macam. Dan hal tersebut membuat Hafiz jadi tersipu malu. Dia merasa kalau Rindu itu benar-benar sudah mulai membuka hati gitu kepada dia. Sehingga mungkin saja setelah ini akan menjadi titik balik bagi Hafiz untuk ya lebih meyakinkan diri untuk melamar Rindu setelah ini. Karena dulu tuh memang Rindu masih belum membuka hatinya ya kepada laki-laki lain. Tapi makin kesini Rindu jadi semakin percaya kalau ternyata cinta Hafiz pada dia tuh sangat amat luar biasa. Ditambah lagi dengan waktu itu aja Hafiz mau nikah dengan Laura, itu tuh membuat Rindu tuh jadi semakin wah, ini tuh Hafiz memang laki-laki yang sangat amat bertanggung jawab banget deh. Dan tidak pantaslah bagi Rindu untuk menyia-nyiakan laki-laki yang benar-benar tulusnya tuh luar biasa seperti Hafiz ini. Kemudian by the way nih guys, Rindu bakalan ketemu dengan ayah kandungnya, yaitu Pak Yanto, yang secara tidak sengaja diselamatkan oleh Ibu Aminah dan Hafiz di tengah jalan. Dan ya itulah yang akan membuat kegaduhan juga nih setelah ini. Tidak hanya cinta segitiga di antara Hafiz, Fauzan dan Rindu, tapi setelah ini bakalan fokus juga dengan Rindu yang pada akhirnya menemukan sosok suami istri, bukan suami istri sih sebenarnya ya. Ternyata memang di masa lalu itu Ibu Aminah ini pernah diperlakukan buruk sehingga dia berpisah dengan anaknya Rindu ini yang dinamakan Renjana. Dan waktu itu dia dikejar-kejar sama anak buahnya Pak Yanto. Itulah yang terjadi dulunya. Tapi nanti kita lihat dulu deh akan seperti apa nih kekhawatiran dan kepanikan dari Ibu Aminah saat tahu kalau orang yang dia selamatkan dengan Hafiz itu adalah Pak Yanto, ayah kandung dari Renjana ini. Kemudian kalau sekarang sih terlihat banget ya guys ya, ketakutan yang luar biasa oleh Ibu Aminah. Karena ya seperti yang kita tahu kalau Ibu Aminah ini kan benar-benar sangat amat ketakutan. Trauma dia di masa lalu itu ya kembali lagi di saat dia sudah bisa bahagia dengan Rindu dan Hafiz yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Tapi dengan Pak Yanto yang kembali di kehidupan dia, yang pernah mengukir luka di hatinya Ibu Aminah, ya tentu ini membuat Bu Aminah tuh jadi ketakutan banget ya guys ya. Tapi mungkin juga ini akan menjadi momen dimana Rindu akan diketahui sebagai anak kandung dari mereka berdua ini. Dan ya mudah-mudahan saja Pak Yanto ini sebenarnya adalah orang yang baik. Jadi di masa lalu itu mungkin saja Ibu Aminah dan Pak Yanto ini
dibuat tidak akur ya gara-gara ada seseorang yang membuat mereka jadi tidak bisa bahagia. Ya mungkin saja itu semua akan terjadi, tapi Mimin yakin kalau mereka berdua ini bakalan bahagia nih, dan bakalan happy juga setelah tahu kalau Rindu anak mereka yang mereka namakan dengan Renjana dulunya adalah masih hidup sampai sekarang, dan ternyata tumbuh menjadi wanita yang sangat amat baik, dan mudah juga nanti bagi mereka untuk ya menikahkan Rindu dengan Hafiz. Tapi Mimin sih berharapnya kalau Rindu dan Hafiz ini cepet nih nikahnya, jangan kelamaan nungguin Pak Yanto dan Bu Aminah balikan dulu. Nah jangan sampai ya itu semua terjadi. Jujur sebenarnya agak kaget juga sih dengan Pak Yanto ini. Sebenarnya tuh ada apa dengan Pak Yanto, kenapa Pak Yanto diperlakukan buruk dan bisnisnya jadi kacau balau gara-gara orang lain sehingga dia dicampakkan di tengah jalan dan pada akhirnya diselamatkan oleh Hafiz dan Ibu Aminah. Nah itu tuh yang bakalan dibongkar nih di beberapa episode ke depan. Kemudian selain itu ya jujur Mimin sangat amat berharap sekali kalau kebahagiaan dari Rindu dan Hafiz ini secepatnya bisa terlaksana, karena walau bagaimanapun mereka kayaknya emang udah saatnya diberikan kebahagiaan yang hakiki deh. Karena nih kalau dipikir-pikir ya, selama ini Rindu menderita banget ya guys ya. Kita tahu banget lah gimana penderitaan Rindu bertahun-tahun lamanya. Dan orang yang selalu ada di sisinya Rindu itu siapa? Hafiz. Bahkan sebelum Rindu kenal dengan Fauzan, Hafiz udah selalu menjaga Rindu. Ya gak sih? Gimana nih menurut kalian? Setuju kan dengan Mimin? Jadi kayaknya udah kelamaan banget deh Hafiz ini harus menunggu Rindu bisa dipersunting oleh dia. Jadi udah deh Tuhan, saatnya Rindu harus membuka hati pada Hafiz sekarang. Walaupun memang pada akhirnya akan menyakiti hatinya Fauzan, sorry ya, dulu Fauzan juga benar-benar menyakiti hati dari Rindu, sehingga Rindu bertahun-tahun juga merasakan kesengsaraan yang luar biasa, merasakan trauma, difitnah. Dari yang ada di sisinya Rindu itu siapa? Hafiz dan Ibu Aminah. Itulah orang terdekatnya, orang terdekat dari Rindu, yang selalu ada untuk Rindu, yang selalu ingin melihat senyuman Rindu, kebahagiaan Rindu. Dan jangan sampai ya ini semua akan membuat hubungan Rindu dan Hafiz jadi kacau balau gara-gara itu semua. Mimin gak mau kalau nanti gara-gara harus memikirkan perasaan Ayu dan Fauzan, kayaknya itu tuh gak adil deh untuk Hafiz khususnya ya guys ya. Jangan sampai Rindu juga jadi membuka hatinya lagi untuk Fauzan, karena jujur Mimin gak rela banget kalau Fauzan lah yang mendapatkan hatinya Rindu kembali. Walaupun memang cinta Fauzan kepada Rindu sekarang udah balik lagi ya, udah kembali lagi, dan Hafiz menyadari akan hal tersebut, tapi kayaknya Hafiz lebih harus mendapatkan tempat di hatinya Rindu. Dan Rindu harus membuka mata dia lebar-lebar, karena di saat dia sedih, senang, itu tuh siapa yang ada di sisinya Rindu kalau bukan Hafiz? Ya gak sih? Gimana nih menurut kalian? Jujur Mimin gak rela banget sih melihat Rindu yang harus kembali dengan Fauzan yang selalu saja menyakiti Rindu. Apalagi keluarganya Fauzan, waduh kacau banget deh. Apalagi nanti kalau Rindu kembali dengan Fauzan, kemudian ada Denny juga di rumah yang sama, ada Alia, ada Carla, ada Ibu Ratih. Waduh itu tuh kayaknya gak akan bisa membahagiakan mereka deh. Ya gak sih? Mungkin Fauzan, Rindu, dan Ayu bisa bahagia kalau mereka bertiga doang. Tapi kalau ada orang-orang toksik di sekeliling mereka, kayaknya enggak deh. Untuk saat ini kita benar-benar kesel ya guys ya dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Alia, Denny, Carla, dan Ibu Ratih terhadap Rindu. Tapi untung saja Rindu ini selalu bisa untuk membela diri, dan ada orang-orang di sekeliling Rindu yang selalu ada untuk Rindu, yaitu adalah Hafiz dan Ibu Aminah. Dan setelah ini pun Pak Yanto pun juga akan selalu ada untuk Rindu. Tapi Mimin juga penasaran sih sebenarnya, apa
yang membuat masa lalu dari Ibu Aminah dan Pak Yanto ini jadi tidak baik-baik saja. Kenapa Ibu Aminah jadi tampak setrauma itu dan setakut itu dengan Pak Yanto? Bahkan dia takut banget untuk bertemu dengan Pak Yanto ya guys ya. Dan apakah ini akan dia ceritakan kepada Rindu dan Hafiz nih nantinya? Wah, udah gak sabar banget sih untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu ya guys. Karena kalau untuk sekarang ketakutan dari Ibu Aminah ini sepertinya memang terasa sangat amat membuat dia trauma, dan kita nggak tahu permasalahannya itu apa, dan beberapa episode ke depan kita akan mengetahui akan hal tersebut. Dan ternyata Pak Yanto akhirnya bertemu juga nih dengan Rindu di episode kali ini yang membuat hatinya langsung berdegup kencang, seolah dia mempunyai ikatan batin yang kuat nih dengan Rindu ini. Wah, udah gak sabar banget sih nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.